Kisah Putri Ruksari dan Pemuda Buta. Teman-teman terkasih, hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah luar biasa yang akan membuat air mata menetes di mata Anda. Ini adalah kisah tentang seorang raja yang menikahkan putrinya sendiri yang cantik, Putri Ruksari, dengan seorang pengemis lumpuh dan buta. Namun teman-teman, kejadian sebenarnya baru dimulai setelah itu. Karena pengemis yang dianggap semua orang tidak berdaya dan lemah itu, nantinya melakukan sesuatu kepada Putri Ruksari yang membalikkan seluruh alur cerita. Mengapa seorang ayah memberikan hukuman seperti itu kepada putrinya, dan apa alasan sebenarnya di balik semua ini? Untuk memahami cerita ini sepenuhnya, tetaplah bersama kami sampai akhir. Maka Anda akan mengetahui setiap misterinya. Jadi mari kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah yang indah bernama Indraloka, ada sebuah istana yang besar dan megah. Di istana itu, hiduplah seorang raja yang sangat kaya dan berkuasa bersama istrinya yang salehah, Permaisuri Farida. Nama raja itu adalah Prabu Aziz. Di seluruh wilayah itu, dia sangat dihormati. Prabu Aziz memiliki tanah yang sangat luas. Dia memerintah atas ribuan hektar tanah. Semua petani di daerah itu bertani di tanah raja. Raja adalah orang yang sangat baik hati dan adil. Dia sangat memperhatikan rakyatnya. Istri raja, Permaisuri Farida, adalah wanita yang sangat jujur, berhati mulia, dan religius. Dia adalah seorang permaisuri teladan yang menunjukkan rasa hormat yang dalam kepada suaminya dan bersikap sangat baik kepada para pelayan istana. Permaisuri Farida sering mendudukkan pelayan rumahnya di sampingnya untuk makan bersama. Dia tidak menganggap siapapun rendah atau tinggi, melainkan menganggap semua orang sama, siapapun orangnya. Dia memperlakukan semua orang dengan cinta dan hormat. Di istana raja ada seorang pelayan tua, yaitu seorang budak wanita yang usianya sudah sangat tua. Namanya adalah Nenek Zainab. Nenek Zainab telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja di istana raja. Semua anggota istana dan pelayan, baik kecil maupun besar, memanggilnya Mbok Zainab. Permaisuri Farida tidak pernah memandang Nenek Zainab sebagai pelayan atau budak rumah tangga. Permaisuri Farida selalu menganggap Nenek Zainab sebagai anggota tertua di rumahnya. Dia berbagi semua isi hatinya dengan Nenek Zainab. Suatu hari, ketika Permaisuri Farida sedang hamil, dia sedang duduk di samping Nenek Zainab. Permaisuri Farida berkata kepada Nenek Zainab, "Mbok Zainab, anak yang akan lahir di rumahku ini, aku pasti akan menjadikannya seorang penghafal kitab suci yang hebat. Ini adalah keinginan terbesarku, agar anakku mempelajari ilmu agama dan menjadi orang yang saleh." Nenek Zainab berkata sambil tersenyum, "Gusti Permaisuri, Tuhan pasti akan mengabulkan keinginan Anda. Atas izin Tuhan, seorang anak saleh akan lahir di rumah Anda yang akan menjadi penjaga iman dan menambah keindahan rumah Anda." Demikianlah waktu berlalu dengan cepat. Seluruh desa dan wilayah dipenuhi dengan kemakmuran dan kegembiraan. Semua orang berdoa dari hati untuk keselamatan raja dan istrinya yang salehah. Ada cinta dan kasih sayang yang mendalam antara raja dan Permaisuri Farida. Kini, masa kehamilan Permaisuri Farida hampir genap 9 bulan. Raja dan seluruh rakyat di wilayah itu menunggu dengan tidak sabar kedatangan anak raja yang akan lahir. Gelombang kegembiraan mengalir di seluruh istana. Semua pelayan dan anggota istana sibuk mempersiapkan kedatangan putri atau pangeran baru. Di tengah penantian itu, hidup mereka berlalu dengan bahagia. Lalu tibalah hari ketika Permaisuri Farida mulai merasakan sakit saat melahirkan. Bidan dan tabib terbaik dipanggil ke istana. Seluruh istana dipenuhi kecemasan. Raja berjalan mondar-mandir di luar istana dan berdoa kepada Tuhan agar istri dan anaknya selamat. Kemudian setelah 2 jam, datanglah saat ketika kegelapan seolah turun dalam hidup raja. Permaisuri Farida melahirkan seorang bayi perempuan yang luar biasa cantik.
Bayi itu sangat cantik sehingga terlihat seperti bidadari bulan. Di wajahnya terpancar cahaya yang aneh. Namun teman-teman, segera setelah melahirkan putri cantik itu, Permaisuri Farida menghembuskan napas terakhirnya dan meninggalkan dunia ini. Kematian Permaisuri Farida menenggelamkan raja dalam duka yang mendalam. Raja tidak percaya bahwa istri tercintanya telah meninggalkannya. Kabar kematian Permaisuri Farida menyebar dari istana ke desa-desa di sekitarnya. Kabar ini menghancurkan hati semua orang. Orang-orang menangis. Permaisuri Farida begitu jujur dan baik hati, sehingga semua orang sangat mencintainya. Namun di dalam pikiran raja tertanam pemikiran bahwa segera setelah putrinya lahir, istrinya meninggalkan dunia ini. Jika anak ini tidak lahir, maka istrinya hari ini akan ada di depan matanya. Kelahiran putrinya dianggap telah merenggut nyawa ibunya. Raja sangat mencintai istrinya. Dia tidak bisa menanggung duka kehilangan istrinya. Karena duka tersebut, raja perlahan-lahan menjadi hilang akal. Sejak hari pertama kelahirannya, raja tidak pernah melihat wajah putrinya. Dia menyimpan kebencian terhadap putrinya sendiri di dalam hatinya. Setelah wafatnya Permaisuri Farida, bayi itu diserahkan ke tangan Nenek Zainab untuk dibesarkan. Karena duka wafatnya Permaisuri Farida, bayi tak berdosa itu bahkan belum diberi nama. Setelah berpikir panjang, Nenek Zainab menamai bayi itu Ruksari. Nama Ruksari berarti cahaya yang cerah. Nenek Zainab memanggilnya Putri Ruksari dengan penuh kasih sayang. Orang-orang mencoba menjelaskan kepada raja bahwa apa yang sudah terjadi adalah takdir. Mungkin kebersamaan Baginda dan istri hanya sampai di situ. Namun Baginda Raja, mengapa Anda membenci putri Anda? Apa yang diketahui bayi tak berdosa ini? Apa salahnya? Menteri istana, anggota dewan, pelayan, dan orang-orang terhormat di daerah itu semua memberi penghiburan kepada raja agar tidak terlalu khawatir. Namun saat itu, tidak ada yang masuk ke pikiran raja. Dia hanya menganggap putrinya sebagai penyebab kematian istrinya. Kini Baginda Raja begitu membenci putrinya sehingga setiap kali Nenek Zainab membawa bayi itu ke hadapannya, dia akan memalingkan wajah dan pergi dari sana. Perlahan-lahan, raja tenggelam dalam duka yang dalam. Istana, kerajaan, tanah, dan harta benda tidak lagi menjadi perhatiannya. Dia tidak lagi memedulikan pelayan atau menjalankan tanggung jawab kerajaannya. Hubungan dengan kerajaan tetangga pun dia lupakan. Melihat kondisi raja ini, semua orang menjadi khawatir. Nenek Zainab sangat sedih melihat kondisi raja. Dia berkata kepada raja, "Baginda, jika Anda terus seperti ini, apa yang akan terjadi dengan tanggung jawab sebesar ini? Jika kabar kondisi Anda ini menyebar ke daerah sekitar, orang-orang tidak akan membuang waktu sedetik pun. Mereka akan merampas tanah dan harta Anda. Istana dan dewan Anda akan hancur. Kemajuan Anda akan terhenti. Setidaknya demi putri Anda, kuatkanlah diri Anda. Bayi tak berdosa itu setiap hari rindu untuk melihat Anda. Namun Anda bahkan tidak memandangnya." Kata-kata Nenek Zainab perlahan-lahan masuk ke hati raja. Namun dia tidak bisa menghapus ingatan akan istrinya dari hatinya. Putri raja itu terus menangis sepanjang waktu. Namun raja tidak pernah memandangnya sekalipun. Nenek Zainab merawat Putri Ruksari dengan sangat hati-hati. Dia memberinya susu, menidurkannya, dan bermain dengannya. Namun, teman-teman, raja menyebut putrinya sendiri sebagai pembawa sial, terkutuk, dan malang. Oleh karena itu, beberapa orang di istana juga mulai memanggilnya dengan nama-nama tersebut. Melihat kondisi Baginda Raja, orang-orang di sekitar berkata, "Baginda, jika Anda terus seperti ini, bagaimana kerajaan ini akan berjalan?" Lalu semua orang menyarankan Baginda untuk menikah lagi, karena ini diperlukan untuk melupakan dukanya. Selain itu, bayi itu membutuhkan seorang ibu. Meskipun Nenek Zainab merawatnya, namun ibu tetaplah ibu. Dan sampai kapan Nenek Zainab yang sudah tua
bisa menjaga bayi ini. Atas saran orang-orang, akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk menikah lagi. Kemudian Raja melihat seorang gadis cantik dan menikahinya. Namanya adalah Kusuma. Kusuma sangat cantik, namun di hatinya tidak ada kebaikan yang dimiliki Permaisuri Farida. Kusuma memiliki sifat yang agak sombong dan keras kepala. Namun, masalahnya adalah ketika ayahnya sendiri tidak mencintai Putri Ruksari, bagaimana ibu tirinya akan mencintainya? Ibu tiri Kusuma tidak pernah menggendong Ruksari. Mengasuh adalah hal yang sangat jauh dari itu. Ruksari sepanjang hari berada di dekat nenek Zainab yang tua. Perlahan-lahan, ibu tiri Kusuma juga mulai membenci Putri Ruksari. Ruksari sudah berusia 1 tahun, namun Baginda Raja tidak pernah membelainya. Padahal anak berusia 1 tahun itu berbicara dengan suara yang sangat manis. Namun hati Raja tidak luluh. Setiap kali dia melihat putrinya, dia teringat akan kematian istri pertamanya. Dan situasi ini dimanfaatkan oleh ibu tirinya, Kusuma. Seiring berjalannya waktu, Kusuma juga melahirkan seorang putri. Dan istri keduanya ini benar-benar sehat. Raja sangat senang melihat istrinya sehat dan menganggap putri ini sangat beruntung. Oleh karena itu, dia memberinya nama Cahaya. Cahaya berarti cahaya dunia. Kemudian dia membagikan banyak manisan di seluruh desa dan wilayah. Melihat semua ini, Nenek Zainab merasa sangat marah. Dia berpikir di dalam hati, putri dari istri pertama tidak sanggup dilihat sekalipun. Sedangkan kelahiran putri ini dirayakan dengan membagikan manisan. Sungguh ketidakadilan yang mengerikan terhadap seorang anak yang tidak berdosa. Setelah itu, Putri Ruksari dan Putri Cahaya tumbuh besar bersama. Baginda Raja dan istrinya Kusuma sangat mencintai putri kecil mereka, Cahaya. Mereka berdua tenggelam dalam kasih sayang padanya dan memenuhi setiap keinginannya. Pasangan ini memberikan pendidikan kualitas tertinggi untuk Cahaya. Guru-guru terbaik dipanggil. Cahaya mendapatkan pakaian terbaik, mainan terbaik, dan makanan terbaik. Namun tidak ada yang pernah berbicara tentang pendidikan Putri Ruksari. Lalu, Nenek Zainab mulai memberikan pendidikan agama kepada Putri Ruksari di Madrasah Desa. Nenek Zainab menggunakan uang sakunya sendiri untuk memanggil seorang guru agama yang mengajari Ruksari ilmu kitab suci. Ruksari adalah gadis yang sangat bijaksana dan terutama sangat sabar. Sejak kecil, dia menerima kebencian ayahnya dan penyiksaan ibu tirinya dalam diam. Namun dia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Demikianlah waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, kedua saudari itu tumbuh dewasa. Tidak ada banyak perbedaan usia di antara mereka. Keduanya terlihat hampir sebaya. Namun ada perbedaan langit dan bumi dalam pengasuhan dan pendidikan mereka. Putri Ruksari sangat cantik dan menawan seperti ibunya, Permaisuri Farida. Melihatnya seolah-olah dia adalah bidadari dari surga. Di wajahnya ada cahaya yang aneh. Namun sejak kecil, Ruksari tumbuh dengan memakai pakaian bekas Cahaya. Meskipun begitu, dengan pakaian bekas itu, dia tetap terlihat seperti seorang ratu. Kelebihan terbesar Putri Ruksari adalah dia telah menjadi seorang penjaga kitab suci yang taat dan selalu mengerjakan kewajiban agamanya. Dia adalah gadis yang menjaga kehormatan, religius, dan rutin mengerjakan doa malam. Dia melakukan doa malam setiap hari dan berdoa untuk ayahnya, agar Tuhan menanamkan rasa cinta di hati ayahnya terhadap putrinya sendiri. Ketika Baginda Raja melihat bahwa gadis ini terlihat persis seperti ibunya, Permaisuri Farida, kemarahannya semakin bertambah. Melihatnya membuat duka lamanya bangkit kembali. Di sisi lain, Putri Cahaya seperti ibunya Kusuma, sombong, angkuh, dan keras kepala. Dia sepanjang hari berteriak kepada para pelayan. Dia menganggap Nenek Zainab remeh, seperti seorang pengemis. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, karena dia memiliki ibu dan ayah. Segala sesuatu di dunia seolah ada di genggamannya. Namun Putri Ruksari yang malang,
tidak mendapatkan kasih sayang orang tua sejak kecil. Dia sangat sabar. Ibu tirinya sangat menyiksanya. Dan saudarinya pun sama sekali tidak menyukainya. Dia mendengar semua kata-kata itu tanpa suara dan menanggung semuanya. Dan terkadang ketika dia merasakan kekurangan kasih sayang orang tua yang sangat dalam, dia akan meletakkan kepalanya di pangkuan Nenek Zainab dan menangis terseduh-seduh. Nenek Zainab mengelus kepalanya dan berkata, "Nak, bersabarlah. Tuhan pasti akan memberimu balasan atas kesabaranmu." Orang-orang di sekitar dan pelayan istana semua menganggap Putri Ruksari sebagai orang yang sangat baik. Namun tidak ada yang menyukai Cahaya, karena dia berperilaku buruk kepada semua orang. Dia selalu memarahi pelayan tanpa alasan. Meskipun begitu, Raja merasa senang melihat putrinya Cahaya. Dan saat melihat putri sulungnya Ruksari, dia akan mengubah jalannya. Ruksari yang malang sepanjang waktu merindukan kasih sayang ayahnya. Baginda Raja telah memberi perintah kepada Nenek Zainab dan semua pelayan istana. Saat dia berada di balairung, putri sulungnya tidak boleh muncul di hadapannya. Karena alasan ini, Nenek Zainab lebih banyak menjaga Putri Ruksari di kamarnya sendiri. Raja ingin menikahkan putri sulungnya secepat mungkin agar bisa terbebas darinya. Suatu hari, istri Raja Kusuma berkata kepada suaminya, "Baginda, kedua putri kita sekarang sudah dewasa. Aku ingin kita menikahkan mereka." Raja berkata, "Ya, kamu benar. Kita nikahkan dia agar bayangan sial ini hilang dari rumah kita." Entah mengapa, Raja menyimpan kebencian yang begitu besar terhadap putrinya sendiri. Jika ibu tirinya yang melakukannya, itu bisa dimengerti, karena dia adalah ibu tiri. Namun perilaku Baginda Raja ini benar-benar di luar pemahaman. Kusuma, meski sudah menyuruh pelayan mengerjakan semua tugas istana, tetap menyuruh Putri Ruksari bekerja. Dia ingin putri sulungnya selalu dalam kesulitan. Dia ingin tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Maka Kusuma berkata kepada Raja, "Bagaimana kalau kita nikahkan si pembawa sial ini lebih dulu, agar bayangannya tidak jatuh pada pernikahan putri kita Cahaya? Kita akan menikahkan putri kita Cahaya nanti dengan sangat meriah, agar tidak ada mata yang jahat pada kebahagiaan putriku. Dengan demikian, bayangan sial ini tidak akan jatuh pada pernikahan putriku." Lalu Kusuma berkata lagi, "Baginda Raja, carilah pengemis berita dan lumpuh untuk putri Anda Ruksari. Jika dicarikan laki-laki yang baik untuknya, maka kesialan ini akan menghancurkan rumah tangganya juga. Dia akan merusak laki-laki itu dengan bayangannya. Jadi jika menurut perkataanku, carilah pengemis buta dan lumpuh. Jangan hancurkan hidup orang baik. Anda tahu sendiri dia akan menghancurkan rumah tangga dimanapun dia pergi seperti ibunya. Di sini saja dia lahir sudah memakan ibunya sendiri. Dan ketika dia menginjakkan kaki di rumah lain, entah siapa lagi yang akan menjadi korbannya. Akibatnya, kita harus mendengar berbagai perkataan dari mertuanya." Mendengar perkataan istrinya, Baginda Raja berkata, "Kamu benar sekali. Kita akan lakukan persis seperti itu." Kemudian Baginda Raja memanggil pelayan senior dan menterinya dan berkata, "Carilah laki-laki buta dan lumpuh untuk putri sulungku, yang tidak memiliki asal-usul keluarga dan yang benar-benar terlunta-lunta." Mendengar perkataan Raja, para pelayan dan menteri sangat terkejut. Namun mematuhi perintah Raja adalah kewajiban bagi mereka. Maka mereka berangkat mencari laki-laki seperti itu. 3 pelayan pergi bersama ke daerah lain bernama Desa Sunyi untuk mencari laki-laki tersebut. Mereka juga bertanya kepada orang-orang. Namun tidak ditemukan laki-laki seperti itu dimanapun. Sambil berjalan, mereka sampai di sebuah desa lain bernama Desa Harapan. Di sana, mereka melihat seorang pengemis tua berpakaian compang-camping sedang duduk bersama putranya yang buta. Mereka duduk di depan mangkuk sambil meminta sedekah. Tempat tinggal mereka hanyalah sebuah gubuk reot.
Pelayan raja melihat wanita tua itu dan berpikir, mungkin orang-orang inilah yang mereka cari. Mereka mendekat dan berkata, "Ibu, kami datang membawa lamaran pernikahan untuk putra Anda." Mendengar hal itu, wanita pengemis tua itu tertawa keras. Dia berkata, "Nak, mengapa kalian bercanda denganku? Kami ibu dan anak sepanjang hari tidak makan. Sejak pagi tidak ada yang memberi 1 rupiah pun dalam sedekah. Ditambah lagi, kalian datang mengejek pengemis seperti kami. Siapa yang mau menikah dengan anakku yang buta?" Salah satu pelayan raja berkata, "Ibu, kami tidak bercanda. Kami adalah pelayan Baginda Raja dari kerajaan Indraloka. Dan kami datang membawa lamaran pernikahan Putri Ruksari, putri sulung Baginda Raja, untuk putra Anda." Mendengar hal ini, wanita pengemis itu tertawa keras lagi. Dia berkata, "Jangan bercanda dengan kami. Pernikahan putri seorang raja dengan anak pengemis botaku. Bagaimana mungkin itu terjadi?" Namun setelah pelayan memohon lama, akhirnya wanita tua itu setuju dan merasa senang melihat putranya. Dia berkata, "Baiklah, jika kalian benar-benar datang membawa lamaran untuk anakku, maka aku tidak keberatan. Anakku ini buta. Aku pikir mungkin dia tidak akan pernah menikah. Jika Baginda Raja memilih putri beliau untuk anakku, maka ini adalah keberuntungan besar bagi kami." Pelayan bertanya, "Ibu, siapa nama putra Anda?" Wanita tua itu menjawab, "Namanya Budi, Budi pengemis." Lalu ketiga pelayan itu kembali kepada Baginda Raja dengan gembira dan menceritakan semuanya, bahwa mereka telah menemukan laki-laki persis seperti yang diminta raja dari desa lain, dan telah menetapkan pernikahan putrinya dengannya. Mendengar hal ini, Kusuma sangat senang dan berkata, "Baguslah, untuk si pembawa sial ini memang dibutuhkan hubungan seperti itu." Hari ini, masalah ini pun selesai. Lalu Baginda Raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan pengemis buta itu dalam beberapa hari. Pada hari pernikahan, wanita pengemis tua itu datang ke istana Baginda Raja sambil menggandeng tangan putranya, Budi. Ibu dan anak itu keduanya memakai pakaian compang-camping dan tua. Mbok Zainab mendandani Putri Ruksari sebagai pengantin. Sesuai kemampuannya, dia menjadikannya pengantin. Dalam riasan pengantin, Putri Ruksari terlihat benar-benar seperti bidadari. Melihat kecantikannya, semua orang terkejut. Wanita pengemis tua itu terpana melihat menantunya. Dia berpikir dalam hati, gadis ini sangat cantik seperti bidadari. Aku pikir mungkin ada kekurangan pada putri Baginda Raja. Mungkin tidak layak. Itulah sebabnya menikahkannya dengan orang-orang seperti kami. Namun gadis ini tidak memiliki cacat sedikit pun. Dia begitu salehah dan cantik. Kusuma memberikan makanan sisa semalam untuk dimakan ibu dan anak itu. Kemudian, Baginda Raja melangsungkan pernikahan mereka dengan sangat sederhana. Sebagai raja besar, dia bahkan tidak memberikan selembar kain pun sebagai mahar untuk putrinya. Hanya Mbok Zainab yang memberikan beberapa pakaian, beberapa makanan, dan sedikit uang kepada Putri Ruksari dari sisinya sendiri. Ada air mata di mata Mbok Zainab. Dia memeluk Ruksari dan menangis. Mbok Zainab berkata, "Nak, bersabarlah. Tuhan akan bersamamu. Kamu adalah penjaga kitab suci yang taat. Kamu salehah. Tuhan pasti akan memberimu kebahagiaan." Putri Ruksari sambil menangis berkata, "Mbok Zainab, Andalah ibuku. Anda yang telah membesarkanku. Aku tidak akan pernah melupakan Anda." Kemudian wanita tua itu menggandeng tangan putranya dan membawa menantunya masuk ke sebuah gubuk reyok di desanya. Putri Ruksari terpana melihat gubuk reyok itu, karena dia terbiasa tinggal di istana besar milik ayahnya. Meskipun dia tidak diizinkan tinggal di kamar mewah seperti saudarinya, namun dia tidur di tempat tidur yang bersih bersama Mbok Zainab. Dia memikirkan ayahnya di dalam hati. Akhirnya ayahku membalas dendam kepadaku, menikahkanku dengan pengemis buta, dan mengirimku ke gubuk reyok ini. Ayah manapun, seberapa marah pun dia kepada anaknya,
Tidak ada yang melakukan kekejaman seperti yang dilakukan ayah Salim ini kepadaku. Meskipun begitu, Putri Ruhsari tetap mengucapkan beribu syukur kepada Tuhan. Di Dubuk Reyot itu, jangankan untuk tidur, untuk duduk pun tidak ada barang yang bagus. Ada sebuah bangku rusak yang hanya bisa diduduki oleh 2 orang. Dan untuk tidur, alasnya terbuat dari rumput kering yang di atasnya dilapisi kain compang-camping. Dia datang ke gubuk itu, lalu membasuh diri dan mulai berdoa. Setelah berdoa, dia mengangkat tangan dan memohon, "Ya Tuhan, orang yang menikah denganku ini buta matanya. Bagaimanapun aku diberikan, setidaknya pasangan hidupku seharusnya orang yang baik. Kami berdua akan bekerja keras dan membangun rumah. Namun suamiku sendiri bergantung pada orang lain." Lalu akhirnya dia berkata, "Biarlah, apapun yang terjadi pasti untuk kebaikan. Sekarang, aku tidak akan pernah meninggalkan kebersamaan dengan suamiku. Apapun yang dicari ayahku untukku, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Dia adalah suamiku, dan aku akan melayaninya." Kemudian dia menyeka air matanya dan berkata kepada ibu mertuanya, "Ibu, jika ada sesuatu untuk dimakan di rumah Anda, berikanlah kepadaku. Aku akan memasak untuk Anda." Namun teman-teman, ibu dan anak ini keduanya sepanjang hari mengemis. Dari sedekah itulah mereka mendapatkan uang atau makanan untuk menyambung hidup. Terkadang orang memberikan makanan sisa kepada mereka. Demikianlah ibu dan anak itu menjalani hari-hari mereka. Wanita tua itu berkata, "Nak, tidak ada apa-apa di rumah. Hanya ada sedikit tepung. Kamu bisa membuat roti jika mau." Putri Ruhsari berkata, "Baiklah ibu, aku buatkan." Dia membuat roti dari sedikit tepung itu. Pertama dia memberikan roti kepada ibu mertuanya dan suaminya. Apa yang tersisa, itulah yang dia makan sendiri. Jika tidak ada yang tersisa, maka dia menghabiskan hari dengan hanya minum air. Demikianlah Putri Ruhsari memulai kehidupan barunya. Dia tinggal dengan damai bersama wanita pengemis tua itu di rumah mertuanya. Demikianlah dia menjalani hari-hari hidupnya. Dia memasak di rumah. Pertama memberi makan mertua dan suaminya. Apa yang tersisa, itulah yang dia makan. Jika tidak tersisa, dia hanya minum air. Dan dia melayani suaminya dengan sangat baik. Dia tidak pernah mengeluh kepada siapapun mengapa dia tinggal dengan pengemis tua ini. Dia tinggal di sana dengan penuh cinta. Ibu mertuanya juga sangat senang melihat sifatnya yang baik dan jujur. Suaminya, Budi, memang buta, namun dia orang yang sangat jujur dan penuh kasih sayang. Dan mereka menjalani hidup yang penuh cinta. Dia bersyukur kepada Tuhan bahkan saat memakan makanan sederhana di rumahnya. Di sisi lain, Kusuma berkata kepada Baginda Raja, "Sekarang si pembawa sial itu sudah pergi dari rumah ini. Bayangan sialnya sudah berakhir dari rumah ini. Sekarang carilah lamaran dari keluarga baik-baik untuk putri kesayangan kita, Cahaya, di mana putriku akan mendapatkan kebahagiaan lebih dari seorang ratu." Raja tidak membuang waktu. Dia sendiri mulai mencari lamaran untuk putrinya. Raja membawa para pelayannya dan berangkat mencari pangeran yang baik. Sambil pergi, dia berkata kepada para pelayan, "Untuk putriku Cahaya ini, aku ingin pangeran yang rumahnya lebih indah dari istana. Dan laki-laki itu harus lebih tampan dari seorang pangeran. Di sana putriku tidak akan kekurangan apapun." Setelah mencari, mereka menemukan seorang pangeran tampan yang merupakan pewaris tunggal orang tuanya. Namanya sangat terkenal di daerahnya, bernama Pangeran Aditya. Raja menetapkan pernikahan putrinya dengan pangeran itu di rumahnya. Raja datang dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Istrinya sangat senang mendengar bahwa putrinya sekarang akan menjadi istri pangeran dan memerintah seperti ratu. Lalu raja tidak menunda lagi dan menikahkan putrinya dengan pangeran tersebut. Dia memberikan banyak perhiasan, kereta, harta benda berharga, sebuah rumah besar, dan banyak hal lainnya sebagai mahar. Dan dia melepas putrinya dengan sangat meriah. Perayaan diadakan di seluruh wilayah.
manisan dibagikan, ada hiburan rakyat. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam pernikahan Putri Cahaya. Di sisi lain, putri yang disebut raja sebagai pembawa sial, Putri Ruksari, menjalani hari-hari hidupnya dengan cara apa adanya. Dan putrinya Cahaya pergi ke rumah mertuanya dan mulai memerintah. Dia menjalani kehidupan seperti ratu di rumah orang tuanya. Dan di rumah mertuanya pun, dia mendapatkan semua kebahagiaan. Dia mendapatkan semua cinta orang tuanya, dan di rumah mertuanya pun, dia diberikan banyak kasih sayang. Suatu hari Putri Ruksari berkata kepada ibu mertuanya di rumah, "Ibu, Anda pergi mengemis dari rumah ke rumah setiap hari, dan aku tidak suka melihat Anda mengemis seperti itu. Mengapa kita tidak melakukan pekerjaan kasar untuk mengisi perut kita?" Pengemis tua itu berkata, "Nak, orang tua dan keluarga bangsamu menyebutmu pembawa sial dan petaka bagi rumah. Tapi kamu adalah rahmat bagi rumahku." Putri Ruksari berkata, "Andalah ibu mertuaku. Ibu, sejak aku datang ke rumah Anda, aku ingin membawa kebahagiaan. Aku ingin Anda memberikan uang sedekah yang Anda miliki kepadaku. Aku akan membeli beberapa buah dengan uang itu. Sekarang adalah musim buah lokal. Orang-orang sangat suka memakan buah ini. Aku akan menjual buah-buah ini. Dari keuntungan yang didapat, kita bisa menjalani hari dengan baik. Dengan begitu kita akan memakan hasil usaha tangan sendiri tanpa bergantung pada orang yang memberi sedikit atau tidak memberi sedekah. Aku tidak ingin Anda pulang dengan perasaan malu. Mulai sekarang, Anda tinggal di rumah saja. Usia Anda sudah tua. Anda sudah sangat lemah. Apalagi Anda tidak mendapatkan makanan yang layak. Jadi aku yang akan pergi menjual buah." Ibu mertua berkata, "Tidak, Nak. Apakah kamu akan pergi bekerja di depan orang-orang? Kamu adalah seorang putri." Ruksari berkata, "Tidak, Ibu. Aku bukan seorang putri. Aku hanyalah menantu Anda. Aku akan memudahkan segalanya." Lalu ibu dan anak itu menyerahkan uang sedekah yang mereka kumpulkan ke tangan Ruksari. Ruksari mengambil uang itu, membawa sebuah keranjang bambu dari rumah, dan pergi ke pasar tempat banyak orang berkumpul. Dia duduk di sana menjual mangga dan buah lokal. Orang-orang sangat menyukai buahnya. Banyak orang membeli buah dari Ruksari. Tersisa hanya 2 mangga. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, datanglah seorang kakek tua ahli ibadah dan istrinya. Mereka terlihat sangat lemah. Mereka berjalan dengan bantuan tongkat. Di wajah kakek itu terpancar banyak cahaya. Istri kakek itu berkata kepada kakek, "Aku mencium aroma mangga. Aku ingin memakannya." Mereka mendekat dan melihat Ruksari menjual buah. Wanita tua itu berkata, "Lihat, seorang gadis menjual buah. Dia terlihat sangat sopan dan baik hati. Kita harus mengambil mangga dari sini." Mereka mendatangi gadis itu. Di sana hanya tersisa 2 mangga. Mereka berkata, "Nak, kami sangat lapar. Apakah mungkin kami diberikan 2 mangga ini?" Dan mereka berkata, "Kami tidak punya uang." Ruksari berkata, "Silakan duduk di sini. Aku akan memberi Anda air. Cuaca sangat panas. Mungkin Anda lelah datang dari jauh." Ruksari memberi mereka air, memberi mereka tempat duduk. Dia memotong mangga dan menyajikannya kepada mereka. Kakek dan nenek itu makan mangga bersama dan merasa senang. Wanita tua itu berkata, "Nak, kami tidak punya uang untuk diberikan. Kami juga sudah memakan manggamu." Ruksari berkata, "Tidak apa-apa. Atas doa Anda semua buahku sudah laku terjual. 2 mangga yang tersisa Anda makan, ini adalah amal baik bagiku. Anda adalah ibu yang sudah tua. Aku tidak punya ibu. Dan dari ayah pun tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Anda memanggilku anak dengan begitu banyak cinta. Itu adalah kebahagiaan besar bagiku. Ayahku tidak pernah memanggilku anak." Wanita tua itu berkata, "Nak, aku datang dari jauh. Aku sangat lemah. Kamu pijatlah kakiku sebentar." Ruksari memijat kaki wanita tua itu. Di atas, angin sepoi-sepoi bertiup sejuk. Wanita tua itu memejamkan mata dan tertidur.
Kakek tua itu sibuk berzikir kepada Tuhan. Wanita tua itu membuka mata dan berkata, "Nak, kamu telah melayani kami dengan sangat baik." Ruksari berkata, "Tidak apa-apa, Ibu. Melayani Anda membuatku merasa damai. Rasanya seperti aku sedang melayani ibuku sendiri. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang ibu. Jika ibuku masih hidup, pasti akan seperti Anda." Wanita tua itu berkata kepada suaminya, "Jika ada sesuatu di kantongmu, berikanlah untuk gadis miskin ini. Ayah tirinya telah memperlakukannya dengan sangat buruk." Kakek itu berkata, "Di kantongku sekarang hanya ada beberapa kerikil. Apa gunanya kerikil ini baginya?" Wanita tua itu berkata, "Anda adalah orang yang sangat saleh, selalu sibuk beribadah kepada Tuhan. Jika Anda memberi doa dari hati, itu adalah anugerah terbesar." Kakek itu memberikan kerikil kepada gadis itu dan memberinya banyak doa. Berkata, "Nak, semoga Tuhan memberimu berkah. Semoga hidupmu bahagia. Semoga rumahmu penuh kegembiraan. Semoga Tuhan memudahkan setiap kesulitanmu." Ruksari mengikat kerikil-kerikil itu di ujung selendangnya dan pulang ke rumah. Dia berkata kepada ibu mertuanya dan suaminya yang buta, "Hari ini aku bertemu dengan kakek dan nenek ahli ibadah yang sangat bercahaya. Melayani mereka rasanya sangat menyenangkan. Karena mereka tidak punya uang, mereka memberikan kerikil. Jadi aku simpan kerikil-kerikil ini. Hari ini semua buahku terjual habis. Ini adalah penghasilan pertamaku hari ini." Ibu mertua berkata, "Nak, mendapatkan menantu sepertimu membuatku merasa beruntung. Aku pikir mungkin anakku tidak akan menikah. Aku tidak tahu bahwa takdirnya tertulis begitu indah dengan menantu yang salehah. Beribu syukur kepada Tuhan yang telah menetapkannya." Ibu mertua bertanya, "Nak, sekarang apa yang akan kita lakukan dengan kerikil ini?" Ruksari berkata, "Kakek ahli ibadah itu memberiku kerikil." Ibu mertua berkata, "Tanyakanlah kepada suamimu apa yang ingin dia lakukan dengan kerikil ini." Ruksari bertanya kepada Budi. Dia berkata, "Letakkan kerikil-kerikil itu di 4 sudut gubuk kita. Mungkin ada sesuatu yang didapat dari orang-orang pilihan Tuhan. Simpanlah apapun yang didapat dari tangan kakek itu." Ruksari melakukan persis seperti itu. Dia meletakkan kerikil di 4 sudut gubuk. Beberapa kerikil juga dia simpan di dalam peti simpanannya. Setelah kembali, dia memasak makanan malam, memberi makan semua orang, dan tidur setelah berdoa. Ketika dia bangun untuk berdoa di pagi hari, apa yang dia lihat? Di tempat gubuk reyotnya kini telah berdiri sebuah rumah yang sangat indah seperti istana. Di sudut-sudutnya, perhiasan berkilauan, dan makanan kualitas tertinggi telah tersedia. Dia segera berlari ke arah ibu mertuanya yang sedang tidur. Dia membangunkan mereka dan berkata, "Ibu, lihatlah keajaiban apa ini, hadiah apa yang didapat ini." Ibu mertuanya bangun dan berkata, "Ini rumah yang sangat indah." Lalu dia bangun dan berkata, "Nak, apakah kita sudah kembali ke rumah ayahmu? Apakah ini rumah orang tuamu? Ayahmu tidak pernah menoleh padamu. Aku tadi sedang tidur. Bagaimana ayahmu melakukan semua ini?" Ruksari berkata, "Tidak, Ibu, ini bukan rumah ayahku. Ini rumah kita. Ini semua diberikan Tuhan kepada kita. Aku rasa kakek ahli ibadah itu benar-benar orang yang sangat mulia. Seandainya aku bisa mengenalinya." Sekarang dia merasa menyesal, mengapa tidak mengenali kekasih Tuhan tersebut. Pada saat itu, suaminya Budi juga membuka mata dan bangun mendekatinya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, lihatlah, aku bisa melihat dengan mataku. Sekarang semuanya terlihat olehku. Mataku sudah benar-benar sembuh. Sekarang aku tidak buta lagi." Melihat hal ini, air mata mengalir di mata Ruksari, dan saat itu juga dia bersujud di tanah dan mengucapkan beribu terima kasih kepada Tuhan karena suaminya telah sembuh total. Kebahagiaan ini jauh lebih berharga baginya daripada harta benda. Sembuhnya mata suaminya adalah segalanya. Kini suaminya terlihat sangat tampan seperti seorang pangeran. Dia berkata,
Tuhan telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Mengapa kita tidak mengadakan doa bersama di rumah kita untuk kebahagiaan ini? Membagikan makanan kepada anak-anak yatim dan menjamu orang-orang desa. Ibu mertuanya berkata, "Nak, kamu adalah rahmat bagi rumahku. Lakukanlah apapun yang ingin kamu lakukan. Mengapa harus menunda pekerjaan baik? Aku tidak akan melarangmu melakukan kebaikan." Kemudian Ruh Sari mengumumkan ke seluruh desa bahwa akan diadakan doa bersama di rumah mereka. Kalian semua harus datang. Setelah itu, dia juga mengirim pengumuman kepada ayah, ibu tirinya, dan saudarinya. Melihat pengumuman ini, ibu tirinya Kusuma berkata, "Kita pasti akan pergi untuk melihat si pembawa sial ini." Teman-teman terkasih, meskipun kondisi Baginda Raja dan Kusuma, suami istri itu, kian hari kian memburuk. Tubuh mereka dipenuhi dengan luka-luka yang parah. Mereka terkena penyakit kulit yang parah, kusta. Hari demi hari kondisi mereka semakin parah. Namun melihat kondisi mereka pun, mereka tidak meminta ampun kepada Tuhan. Meskipun begitu, mereka datang untuk melihat acara putrinya. Ketika pasangan suami istri itu pergi ke rumah putrinya Ruh Sari, mereka terpana. Ayahnya yang asli menundukkan kepala karena malu. Dia berpikir apa yang tertulis dalam nasib putrinya dan apa yang Tuhan berikan dalam nasibnya. Kini ayahnya merasa sangat menyesal atas dirinya sendiri. Dia tidak memberikan apapun kepada putrinya dan dengan sengaja menikahkan putrinya yang cantik dengan seorang pengemis buta. Sambil menangis dia berpikir, "Jika istri pertamaku meninggal, apa salah gadis tak berdosa ini? Seumur hidup aku menganggap putriku sebagai pembawa sial. Karena dosa ini, Tuhan menimpakan penyakit ini kepadaku dan istriku. Meskipun sudah menjalani ribuan pengobatan, tidak ada pengaruhnya pada pasangan suami istri ini. Kini Baginda Raja tidak lagi mempedulikan tanahnya. Maka perlahan-lahan dia jatuh miskin, karena Raja tidak memperhatikan tanah-tanahnya. Kini ayahnya hanya tinggal nama sebagai Raja." Ketika Putri Cahaya pergi ke rumah saudarinya Ruksari untuk melihat kondisinya, karena sejak awal dia adalah gadis yang sombong dan angkuh. Sejak awal dia selalu mengejek saudarinya Ruksari. Kini, melihat kemegahan saudarinya Ruksari, matanya terbelalak karena terkejut. Dia berpikir, "Suamiku tidak kurang dari seorang pangeran. Dia punya banyak bangunan. Tapi si pembawa sial ini telah melampauiku." Dia datang untuk melihat saudarinya dalam keadaan pengemis. Kini melihat kemegahan ini, dia tidak sanggup menanggungnya. Akhirnya dia mendatangi saudarinya dan berkata, "Wahai saudariku terkasih, katakan padaku bagaimana semua ini terjadi padamu. Ibu mertuamu dulu mengemis, dan suamimu dulu buta serta lumpuh. Sekarang kamu sudah benar-benar seperti pangeran." Lalu Putri Ruksari menceritakan semuanya kepada saudarinya Cahaya. Mendengar hal ini, saudarinya Cahaya semakin iri, dan meskipun sudah menjadi istri pangeran, rasa serakah muncul di hatinya. Dia ingin merendahkan saudarinya. "Saudariku si pembawa sial tidak akan pernah bisa melampauiku." Ruksari memberitahu saudarinya Cahaya bahwa dia dulu duduk menjual mangga dan buah. Kemudian datanglah seorang kakek yang bercahaya dan seorang nenek. "Aku memberi mereka makan mangga, dan mereka memberiku banyak doa serta beberapa kerikil. Ini semua adalah hasil dari itu semua." Cahaya mendengar hal itu, lalu pulang ke rumahnya dan berkata kepada suaminya, "Aku juga akan pergi keluar menjual buah-buahan. Kakek dan nenek ahli ibadah itu akan datang kepadaku. Mereka akan memberiku beberapa doa. Maka aku akan menjadi jauh lebih kaya dari saudariku." Suaminya, Pangeran Aditya berkata, "Lihatlah, kita tidak kekurangan apapun. Saudarimu dulu sangat miskin. Lagi pula dia sangat salehah, taat, dan seorang gadis yang religius. Maka Tuhan memberikan karunia khusus kepadanya. Mengapa kamu iri melihat kebahagiaan saudarimu? Apakah kamu kekurangan sesuatu?" Namun Cahaya tidak mendengarkan satu kata pun dari suaminya.
Dia berkata, "Tidak, aku harus pergi menjual buah." Suaminya berkata, "Baiklah, jika kamu tidak mau mendengarkanku, maka pergilah." Dia kembali menyuruh pelayannya membawa mangga dan buah-buahan, lalu dia duduk di bawah sebuah pohon di pinggir jalan. Buah-buahannya sangat indah dan segar. Tak lama kemudian, kakek ahli ibadah yang memakai pakaian tua compang-camping itu datang kepadanya dan berkata, "Nak, hatiku ingin memakan sebuah mangga." Sampai saat itu belum ada buahnya yang laku terjual. Kakek itu berkata, "Nak, aku sangat lapar, berikanlah aku sebuah mangga. Di cuaca panas ini aku sangat haus. Bisakah kamu memberiku sedikit air? Hatiku sangat gelisah karena panas." Cahaya melihat kondisi kakek itu dan berkata, "Hah, pergilah dari sini. Dari mana asalmu datang meminta-minta? Sejak pagi sampai sekarang, belum ada satupun buahku yang terjual. Entah dari mana pengemis datang meminta-minta." Ketika kakek itu ingin mengambil mangga, Cahaya mengambil sebatang kayu dan berkata, "Pergilah dari sini. Betapa kotornya kamu. Kamu mengotori buah-buahku. Melihat pengemis sekotor ini berdiri di dekatku, tidak akan ada orang yang mau membeli buah dariku. Jika kamu berdiri di sini dengan wajah sialmu, bagaimana kakek yang bercahaya akan datang ke sini? Bagaimana aku akan memberi mereka mangga? Menjauhlah dari sini." Akhirnya Cahaya tidak memberikan mangga apapun kepada kakek ahli ibadah itu. Demikianlah dari pagi hingga sore hari berlalu. Namun kakek ahli ibadah dan nenek istrinya itu tidak datang kepadanya. Kini dia mulai hendak pulang ke rumah. Saat itu seorang nenek berjalan mendekatinya. Kondisinya tidak begitu baik. Cahaya berpikir mungkin nenek ini adalah nenek yang sama yang bertemu dengan saudarinya bersama kakek ahli ibadah. Dia mendekat dan berkata, "Ibu, sejak pagi sampai sore tidak ada kakek yang bercahaya datang membeli buah dariku. Lakukanlah sesuatu, apapun yang ada di genggamanmu. Berikanlah kepadaku, letakkan di tanganku." Wanita tua itu memasukkan tangan ke dalam kantongnya dan memberinya beberapa butir kerikil. Cahaya sangat senang mendapatkan kerikil itu dan kembali ke rumahnya lalu berkata kepada suaminya, "Lihat, seorang nenek memberiku kerikil ini. Sekarang aku akan meletakkan kerikil ini di sudut-sudut rumahku dan beberapa kerikil di dalam petiku." Dia melakukan persis seperti itu. Meletakkan kerikil di sudut rumah dan di peti. Lalu dia pergi tidur di kamarnya. Awalnya dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika matanya terpejam, pagi harinya dia segera bangun dan berpikir di rumahnya pagi ini akan ada banyak perhiasan yang berkilauan. Dia merasa sangat senang dengan pemikiran itu. Namun ketika dia membuka mata, dia melihat di tempat rumah istananya yang indah, kini telah berubah menjadi sebuah gubuk. Dan di sekitar gubuk itu tersebar serangga serta tercium bau busuk di mana-mana. Cahaya melihat hal ini lalu menangis terseduh-seduh dan mulai memaki saudarinya dengan keras. Berkata, "Saudariku sengaja melakukan semua ini padaku. Pasti dia melakukan ilmu hitam yang tidak dia beritahu padaku untuk melakukan semua ini." Suaminya berkata kepada istrinya, "Lihatlah, kamu melakukan semua ini karena serakah. Itulah sebabnya ini terjadi padamu. Hati saudarimu sangat salehah. Kalian tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Tuhan memberikan karunia dan rahmat-Nya kepadanya. Kamu melakukan ini semua karena serakah. Apa yang kamu miliki pun kini telah hilang. Apa yang ada padamu, itulah yang harus kamu tangguh." Namun, dia tetap terus mencela saudarinya. Berkata, "Aku rasa bayangan sial saudariku telah jatuh padaku dan rumahku. Itulah sebabnya hal ini terjadi padaku. Ibu dan ayahku tidak pernah membiarkan bayangan sial itu mengenainya." Dan suaminya sangat memarahi istrinya. "Berhentilah sekarang. Begitu banyak yang terjadi padamu, tapi kamu masih belum berhenti dari perbuatanmu." Ketika kabar ini sampai ke telinga orang tuanya, mereka datang ke rumah untuk melihat putri mereka. Saat itu Cahaya melihat orang tuanya menderita penyakit kulit parah dan berkata, "Hah,
Menjauhlah dariku, jangan mendekat padaku, dan jangan menginjakan kaki di rumahku. Rumahku sudah hancur sebelumnya. Jika kalian masuk ke dalam, kita semua akan tertular penyakit ini. Hari ini atau besok, kalian pasti akan mati. Dan apa yang harus aku lakukan dengan orang tua yang memiliki penyakit sekopor ini? Teman-teman, orang tuanya datang untuk ikut berduka atas kemalangan putrinya. Namun dia tidak membiarkan mereka masuk ke rumahnya. Orang tuanya mendengar kata-kata seperti itu dari mulut putri mereka dan merasa sangat terkejut, serta air mata mengalir di mata mereka. Mereka berpikir, inikah putri yang demi dia kami tidak pernah membiarkan kekurangan apapun, yang selalu kami dekap di dada kami. Ketika Putri Rohsari mengetahui bahwa orang tuanya menderita penyakit parah dan saudarinya juga telah kehilangan segalanya, dia merasa sangat sedih. Pertama, dia pergi ke rumah saudarinya dan memberikan setengah dari hartanya kepadanya dan berkata, "Saudariku, kamu tidak terbiasa tinggal di gubuk ini. Carilah rumah yang baik untuk dirimu sendiri." Cahaya mengambil setengah harta dari saudarinya dan merasa sangat malu, serta mulai mengutung dirinya sendiri, dan bersujud di kaki saudarinya untuk meminta maaf. Namun Putri Rohsari tidak berkata apa-apa kepada saudarinya. Dia pergi dari sana, dan membawa orang tuanya serta Mbok Zainab ke rumahnya sendiri, dan melayani mereka dengan sangat baik. Kesalahan orang tuanya sangat banyak. Mungkin karena itulah Tuhan tidak memberikan kesembuhan dari penyakit mereka. Orang tuanya berkata kepada putrinya Ruksari, "Nak, maafkanlah kami. Seumur hidup kami menganggapmu pembawa sial. Kami melakukan banyak kekejaman padamu, tidak pernah menganggapmu sebagai putri sendiri." Dia memegang tangan ayahnya sambil menangis dan berkata, "Ayah, hari ini aku mengerti apa itu kasih sayang seorang ayah." Mereka berdua pun menangis. Ayahnya memberikan banyak doa kepada putrinya, dan untuk putrinya yang lain, Cahaya, tidak keluar doa maupun kupukan dari hatinya. Kemudian raja itu menyatukan tangannya di depan menantunya Budi, dan berkata, "Nak, kelolalah semua tanahku. Orang-orang akan menghancurkannya. Kelolalah tanahku." Kemudian suami Ruksari, Budi, mulai mengelola semua tanah tersebut, seperti yang dulu dilakukan raja. Orang-orang desa mulai memanggilnya Prabu Kecil. Setelah itu, mereka semua hidup bahagia dan damai. Jadi teman-teman terkasih, melalui ini, kisah yang menyentuh hati hari ini berakhir di sini. Dan ini memberi kita pelajaran besar, bahwa orang yang bersabar, berbuat baik, dan memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan, maka dia akan memuliakannya di tempat yang bahkan tidak pernah dia bayangkan. Jadi jangan pernah menghakimi seseorang berdasarkan kondisinya. Karena yang menulis nasib adalah Sang Pencipta. Kami harap kisah ini sangat baik bagi Anda. Sampai jumpa lagi dengan kisah baru.